kelanjuran untuk acara inti Nito Gerahasta Asrama. Jadi sesuai dengan sampun yang dilalui untuk pernikahan paliwahan ini ketujuan acaranya makin tiang sarang komang mohon doa restu mangga tiang sarang komang ngejalanin pernikahan berumah tangga mangga selalu diberkati bersama. Nggih, nika sampun gede sareng komang sampun bawas mungkin bidang serah ring di depan itu jadi galah terus yang dilakukan pada sore hari ini wasdo wasdo asrama di dalam ajaran agama Hindu kita mengenal 4 tingkatan asrama asrama yang pertama itu kamu jadi jadi hari ini setelah acara pernikahan kemarin jadi sareng komang sampun menghadiri masa pernikahan. Nah, pun dilanjutkan dengan acara pernikahan. Setelah pernikahan ke hari ini akan dimulai kehidupan proses agar gede sareng komang ini dapat menjalani kehidupan berhasil dengan baik. Karena kehidupan yang paling berat di antara tempat berhasil itu nanti disebut paling berat karena dari hasil itu yang menopang ketiga yang lainnya juga. Jadi kamu cari ke temu lain. Dan pun masuk di suko sana masih temu lain. Artinya beliau tidak secara material untuk memenuhi kebutuhannya. Yang dari hasil itu yang harus menopang menyekolahkan anak waktu kamu cari kemudian nanti orang tua sudah menjak ke kehidupan keberhasilan berikutnya. Dia juga berhasil asrama itu yang harus menopang. Makanya disebut sangat berat dan tantangan hidupnya pun akan berat. Nah, di dalam menjalani tantangan hidup yang berat itu apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Yang bisa dilakukan ajaran leluhur kita itu bukan dibangun nih. Jadi ajaran leluhur kita dari dulu yang pertama nih ke kewajiban suami istri ke bangunnya harus pagi-pagi. Dan harus bangun siang. Jadi yang bangun pagi-pagi disebut bangun pagi nih ke jam 4 pagi harus bangun sebelum ke dados. Jam 4 pagi harus bangun dan tidurnya nih ke jam 10 malam. Dan dados jam 8 siang ke jam 10 malam itu artinya karena banyak yang harus diselesaikan itu nih. Pagi harus bangun jam 4 pagi. Apa yang dilakukan baru bangun pagi? Nah, ini yang harus kita mulai kembali. Apa tidur lagi? Kembali bersama diri untuk kembali menggunakan ajaran-ajaran leluhur kita. Leluhur kita membangun keislaman. Jadi buat jam 4 bangun juga otomatis rezeki kita akan mengalir. Nah, ketika baru bangun apa yang dilakukan, apa yang harus diingat? Ini ada HP ini baru bangun, tapi ya berita dan juga yang pertama harus diingat itu adalah dosa yang pertama harus diingat. Karena dalam menjalani kehidupan ini suami, istri, ada orang tua, ada saudara juga hanya sebatas membantu kita untuk kita memiliki masalah dengan pendapat dan sebagainya. Tetapi harus punya keyakinan bahwa yang akan menyelesaikan masalah kita tidak sama. Tidak ada yang lain nih. Seberat apapun masalah yang akan dihadapi juga yang di samping memberikan bantuan dalam bentuk pendapat, dalam bentuk dorongan juga dia juga tetapi tentang yang akan menyelesaikan masalah kita harus punya keyakinan bahwa dia lah yang menyelesaikan. Tadi baru bangun pagi juga wajib berdoa kepada beliau. Dia
dumun-dumun niki yang disebut dengan Agnihotra niki nak di sastra kita niki termuat di Menamo Dhamma Sastra di beberapa lontar-lontar niki nak termuat niki yang dumun nak dilaksanakan niki Agnihotra niki oleh kepala keluarga. Jadi baru bangun setelah berbuka, mandi bersih, kemudian menghadap ke timur memuja Dewa Matahari, kemudian melakukan upacara api niki. Niki dilakukan dulu niki karena terputus lama, akhirnya tidak dilakukan dan hanya dilakukan oleh beliau mater dan itu pun terbatas dilakukan tidak dilakukan seperti ini. Nah, ini bukan dia baru, jadi ini akan mulai kita ambil lagi artinya sama bukan ajaran yang baru, tapi meskipun kita tidak merasakan harus seperti ini. Jadi paling tidak dia baru bangun memohon semoga tangan kita kelima tangan kita nanti akan bekerja dan Ibu Dewi Laksmi akan memberkatinya, ditopang oleh Ibu Saraswati dan Tuhan sendiri yang menopang semuanya. Itu arti mantan ke tadi belum diucapkan deh nanti harus belajar seperti itu mantan deh kita deh. Kemudian yang kedua boleh memuja kepada Ibu Datu Suryo. Karena kenapa? Karena beliau lah yang memimpin kehidupan kita membuat beliau buat kita nih. Dari pagi beliau sudah lebih awal bangun dari pagi dengan kita sampai beliau berbenam sampai sore hari nih. Jadi beliau memberikan kehidupan penuh kepada kita, menyerang kita, memberikan energi kepada tumbuh-tumbuhan, kepada alam ini. Jadi wajib kita memohon kepada beliau nih. Nanti juga salah satu mantra yang diberikan untuk menjaga beliau nih pagi hari ini. Jadi Aditya Aditya saya namaskaran ya Tuhan ini dengan air malam juga menjadi sakol minasanam. Jadi kita memuja Dewa Matahari untuk memohon jurgam itu panjang sore, jurgam ayur umur panjang jurgam ayur balam kekuatan kemudian biadi soka. Jadi biadi itu maksudnya soka ini kesedihan kesakitan sebagainya minasanam dihancurkan Jadi kita mohon seperti ini karena Dewa Matahari kita mendoakan ke cukup belajar dua mantra. Itu penting dilakukan pada hari ini. Bisa nikah setelah melakukan kalau bisa melakukan di atas kemudian dia akan dilanjut pasti nikah kita yang juga melayani orang tua ini. Sebetulnya di dunia nikah anak-anak nikah sebelum lunas waktu nak sujud juga orang tua dulu lunas berkah. Nah niki kita terputus. Ya mungkin kari yang lainnya sekarang sebetulnya kita di Jawa sungkeman nih kan, dan seharusnya kita yang pertama itu mohon restu sama orang tua sebelum kita sesuatu gitu, orang tua mohon restu sujud yang paling benar kita tak minta beliau kita namanya menjadi beliau kita restu mohon restu karena restu orang tua itu pasti akan memudahkan kehidupan dia sama komandan makanya apapun nanti pasti akan dimudahkan. Nah yang selanjutnya kita memberikan persembahan kepada alam ini kepada alam ini dalam bentuk memberikan makanan kepada binatang kepada tumbuhan dan itu wajib gitu kegiatan itu untuk membantu juga nih karena yang di Bali kan diwujudkan dalam bentuk budayanya gitu nih. Jadi budayanya kan kita tidak bisa setiap hari melakukan pecaruan budayanya hanya suatu tapi dalam keseharian budayanya kita harus melakukan kepada tumbuh-tumbuhan kita yang di Bali biasanya dilakukan dengan bentuk musisi. Jadi itu saja untuk tujuannya lakukan untuk tidur lalu untuk semua saja untuk yang ini kalau tidak dimakan pun nanti tumbuh-tumbuhannya dapat juga dia jadi tujuannya nah setelah itu kemudian yang lainnya itu adalah fitrayatnya tadi itu yang disebut kepada orang tua itu fitrayatnya namanya nih dan kepada saat ngabenang orang tua itu
jadi fitrayatnya nih, jadi pada waktu dia itu pun melayani dia itu fitrayatnya nih. Kemudian selanjutnya nanti kita mempelajari kitab-kitab suci ini. Jadi itu adalah untuk resiatnya. Resiatnya bukan ke wajib. Jadi dia dumun-dumun lah. Benten lontar-lontar cakon orang tua ini kan belajar ini sedikit mulai ini. Mungkin benten-benten lantos, mungkin berlawat ibadat. Jadi setiap hari mungkin satu slogan dibaca. Kenapa? Itu adalah untuk membayar utang kita kepada para maharishi dan berikan jalan-jalan ini. Jadi tugas daripada setelah menjalani pada sebelum kehidupan Grihastha itu tugasnya dia untuk menjalankan pancayanya ini dari dewanya dari dewaan pada istri jadi proyeknya untuk melayani orang tua, kemudian proyeknya kita memberikan persembahan kepada alam lingkungan, kemudian proyek manusianya kita kepada sesama saya kemudian usianya kita belajar jalan-jalan kita ini wajib. Itu memang tugas dari Grihastha, makanya perputaran yaknya itu berjalan di Grihastha ini, Grihastha berjalan. Kemudian juga di dalam menjalani kehidupan Grihastha harus saling suami istri, harus saling istri sama lainnya. Jadi tidak ada istilahnya suami lebih tinggi atau istri lebih tinggi dalam hal apapun. Tetap istri harus menghormati suami karena suami adalah sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin, sebagai pelindung di keluarga. Jadi melindungi istri, melindungi anak-anak juga suami, menafkahi juga memberikan kehidupan juga suami. Jadi tugas istri pun berat. Jadi kalau di dalam ajaran kita istri juga malah berikan kekuatan beliau seperti Dewi Laksmi. Jadi di mana istri juga dihormati, disayangi, artinya tidak diberikan kesedihan, jadi menjaga kehidupannya, maka di sana pasti ada kemakmuran, ada kesejahteraan. Tapi ketika istri juga bersedih, kemudian tidak mendapatkan kasih sayang yang baik, maka kesejahteraan tidak ada. Jadi makanya beliau disebut sebagai perwujudan Dewi Laksmi di rumah ini. Kemudian istri juga perwujudan sebagai Agni. Jadi setengah daripada bagian laki-laki ini. Kalau bahasa makin tulang rusuk nih, jadi setengah tulang rusuk dia. Jadi apapun berat tugas seorang suami ini kalau sudah didampingi istri pasti menjadi ringan nih. Jadi itu perlu kerjasama ini. Kemudian istri juga disebut sebagai budak ini. Budak ini apa artinya? Jadi ketika suami ini agak dalam perjalanannya mungkin agak sedikit menyimpan, tugas istrilah yang menyelamatkan nih. Ampuro, ini bekerja di bank, mungkin suami cepat memampis, itu boleh. Artinya di sini juga perlu waspada istri. Jangan sampai suami melakukan hal-hal mungkin amatlah nanti korupsi dan sebagainya. Jadi di sini kewajiban istri untuk mengingatkan kalau suami jadi berkelingan dalam kehidupannya. Tidak ini tidak akan menyelamatkan suaminya dari hal-hal yang tidak baik. Juga istri juga sebagai guru pertama sebenarnya untuk anak-anak ini. Jadi ketika nanti telah memiliki putra putri harus menjadikan putra putri itu menjadi seorang putra, bukan sebagai seorang anak nih. Putra dengan anak itu beda nih. Kalau yang disebut dengan putra, put itu artinya neraka yang sangat mengerikan nih. Nah itu artinya kerajaan. Jadi putra itu adalah anak yang menyelamatkan keluarganya dan leluhurnya nanti dari neraka yang sangat berat itu. Jadi beda putra dengan anak. Kalau anak mungkin ya bisa minta sama orang tua itu. Tapi ketika dia menjadi putra, dibentuk menjadi putra, mungkin tugas istri pertama itu khususnya ini karena istri yang lebih banyak ini tetap juga dalam suami ini, tapi istri yang lebih memegang hal yang dominan, ini bukan anak-anak, ini anak yang sutra.
nih.